Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Kembali lagi menyapa Anda di edisi informasi seputaran bantuan sosial. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai apakah benar untuk BPNT ini wajib dibelikan sembako atau ditukarkan paket sembako berupa paket-paketan, atau ada juga yang menukarkannya beras langsung 6 karung yang untuk 600 ribunya ya. Serta ada juga yang bertanya mengenai penerima BLT BBM ini. Katanya, apakah benar untuk BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor atau wajib dibelikan untuk BBM atau bahan bakar minyak. Jadi pastikan nonton videonya sampai habis ya agar mengetahui setiap informasi yang saya sampaikan di channel ini. Baiklah, langsung saja mengenai pertanyaan-pertanyaan masuk. Apakah katanya untuk BPNT ini wajib dibelanjakan berupa sembako? Nah, karena saat ini itu ada 3 jenis bantuan sosial yang dicairkan langsung sekaligus melalui kantor pos berupa uang tunai. Dan untuk jumlah bantuan yang diterima KPM itu berbeda-beda. Kalau BLT BBM ini itu jumlah bantuannya Rp300.000 alokasi bulan November-Desember. Besaran bantuannya per bulan itu Rp150.000. Dan selanjutnya untuk BPNT ini besaran bantuannya itu sebesar Rp600.000 atau alokasi bulan Oktober, November, Desember. Total bantuannya kan Rp200.000 per bulan. Jadi kalau 3 bulan totalnya Rp600.000. Sedangkan untuk PKH ini besaran bantuannya itu bervariatif sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut. Jadi artinya kalau yang diterima KPM itu Rp900.000, berarti ia hanya penerima BPNT dan juga BLT BBM. Tapi apabila lebih daripada itu, nominalnya berarti ia juga termasuk di dalam penerima PKH atau program keluarga harapan. Nah, kalau untuk bansos PKH ini kan itu sudah pasti ya tunai dan dibelanjakan berdasarkan kebutuhan. Contoh misalnya Anda itu menerima PKH karena komponennya anak sekolah, berarti bantuan itu diberikan untuk keperluan anak sekolahnya. Atau Anda itu terdaftar sebagai penerima PKH karena komponennya anak usia dini, berarti bantuan itu diberikan untuk keperluan anak usia dininya atau ibu hamil misalnya. Atau begitu juga dengan yang lansia, kalau misalnya komponen ada lansia, berarti bansos itu diberikan untuk kebutuhan lansianya. Nah, kalau untuk BLT BBM ini itu diberikan kepada Anda yang terdampak karena kenaikan harga komoditi disebabkan karena kenaikannya harga BBM ini, sehingga menyebabkan harga komoditi itu juga menjadi naik seperti bahan keperluan pokok, sehingga BLT BBM ini bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda juga. Nah, kemudian yang sekarang ini tuh sedang gencar yaitu BPNT. Katanya di beberapa wilayah itu banyak sekali komentar yang masuk, wajib ditukarkan sembako. Jadi 600.000 ini yang alokasi BPNT Oktober, November, Desember ini langsung ditukarkan sembako 3 paket. Nah, yang pertanyaan saya itu harus dipaket-paketkan. Ini yang paket November, Oktober, Desember. Jadi harus ditukarkan sembako hari itu juga. Dan di beberapa wilayah juga itu katanya langsung sekaligus ditukarkan beras sebanyak 3 karung atau seharga Rp600.000. Nah, sebenarnya untuk beras 3 karung ini ya lumayan besar ya jumlahnya, apalagi kalau Anda itu misalnya petani yang menghasilkan beras, berarti Anda sudah menghasilkan beras dari hasil tani Anda, bansosnya ditukar lagi menjadi beras sebanyak 3 karung. Apa enggak tambah banyak itu? Nah, itu pun kalau misalnya di dalam rumah Anda itu ada banyak anggota keluarga tinggal di dalam satu rumah. Ya, mungkin berguna aja untuk beras 3 karung ini. Tapi bagaimana nasibnya kalau misalnya Anda itu tinggal hanya sendiri atau berdua? Contohnya beras 3 karung ini itu bisa dibilang kebanyakan dan bisa menyebabkan mubazir. Jadi kalau yang ditukarkan seperti ini saya kurang setuju sebenarnya ya. Adapun kalau yang ditukarkan berupa paket-paket, sebenarnya saya juga kurang setuju. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak ada di dalam juknis pencairan bansos BPNT ini. Mohon maaf ya apabila ada yang salah penyampaian saya, tapi sependek pengetahuan saya, untuk pencairan bansos atau penggunaan bansos BPNT ini itu tidak ada di dalam juknis, harus ditukarkan berupa paket-paket sembako atau harus ditukarkan berupa beras sekian karung. Di dalam juknis pencairan bantuan sosial BPNT ini yang saya ketahui untuk program bantuan BPNT ini itu adalah bantuan sosial pangan yang diberikan kepada masyarakat. Programnya itu untuk keperluan pangannya ya. Jadi memang sebenarnya harus dibelikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pangan masyarakat tersebut atau penerima bansos tersebut. Tapi tidak harus ditetapkan jumlahnya sekian dan harus ditukarkan paket ini, paket sembako ini. Nah, belikan aja sesuai dengan kebutuhan pangan yang Anda butuhkan. Kalau misalnya untuk bulan ini Anda itu butuhnya lauk pauk, maka fokus untuk membelanjakannya lauk pauk.
Atau misalnya Anda itu butuhnya seperti susu anak atau popok bayinya dan lain-lain, itu bisa Anda belanjakan sesuai dengan kebutuhan Anda hari itu juga atau bulan itu juga. Jadi tidak mubazir, karena kalau sudah ditentukan paket ini isinya sekian, nah yang memberikan paket ini kan, yang membungkus paket-paket ini kan, itu tidak tahu persis kebutuhan Anda itu di mana. Itulah sebenarnya saya pribadi ya kurang setuju dengan yang seperti ini. Tapi mohon maaf ya, kembali lagi kepada kebijakan daerah masing-masing tempat Anda tinggal, karena setiap daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing dan memiliki prosedurnya masing-masing. Namun kalau untuk juknisnya dari pusat itu tidak ada dijelaskan di situ, harus ditukarkan paket-paket, harus ditukarkan beras 3 karung. Dan kebetulan di wilayah kami itu diberikan uang tunai kepada masyarakat, hanya saja perlu disosialisasikan kepada penerima bansos tersebut bahwa bansos ini diberikan kepada Anda, itu program bantuan sosial pangan, mohon dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan Anda. Itu untuk BPNT. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti itu, sudah disampaikan seperti itu kepada KPM tersebut, ya terserah dia lagi apakah dia mau manut, mau mengikuti aturan yang ada, atau mau melenceng ke sana kemari, ya wallahu alam ya, itu adalah urusan dia juga dengan dirinya pribadi. Itu artinya dia telah mengkhianati dirinya sendiri apabila dia sudah tahu bahwa program ini, uang bantuan ini diperuntukkan untuk pangan misalnya, untuk kebutuhan pokok misalnya, tapi dibelikan untuk yang lain-lain, berarti ia telah mengkhianati dirinya. Dan tugas kami sebagai pendamping sosial itu hanya menyampaikan atau mensosialisasikan bahwa program bantuan ini itu tujuannya untuk sembako, untuk kebutuhan pangan. Oke, jadi itu ya jawabannya. Di dalam juknis pencairan bantuan sosial BPNT ini atau program bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial pangan ini, itu tidak ada juknisnya harus ditukarkan paket-paket sembako atau harus ditukarkan berupa beras sebanyak 3 karung atau nominalnya Rp600.000. Tapi kembali lagi ini tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Jadi saran saya di tempat Anda apabila ada yang memperlakukan seperti ini dan Anda merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut karena ternyata berbeda dengan di wilayah-wilayah lain, silakan Anda koordinasikan langsung ke dinas sosial setempat. Apakah benar metode pencairan BPNT yang sudah disepakati di dinas sosial itu seperti ini, harus ditukarkan paket-paket sembako misalnya, atau harus ditukarkan beras sebanyak 3 karung. Nah, kalau ternyata pihak dari dinas sosial menyatakan bahwa iya memang seperti itu, ya berarti itulah yang berlaku di tempat Anda. Tapi kalau jawaban dari dinas sosial setempat ternyata tidak seperti itu, bebas membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan sembako yang Anda butuhkan, nah Anda boleh komplain hal ini, melaporkan orang tersebut yang melakukan pemaket-maketan bansos dan juga yang mewajibkan Anda harus menukarkan beras sebanyak 3 karung. Laporkan aja orang tersebut karena dia sudah menyalahi aturan yang ada. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.